Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ini merupakan majelis yang ke-21 dari penjelasan terhadap risalah i'tiqad di Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 204 Hijriah. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa khalaqal khalqa ala ma arad, fa kullun muyassarun lima khuliqalah kama ja'a fil hadis. Kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada poin yang ke-10, dan Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa ala ma arad. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka setiap orang akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan tujuan dia diciptakan, sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang terdapat dalam hadis. Nah, poin ini masih berkenaan dengan masalah takdir, ya, yang sebagainya sudah dibahas pada poin yang ke-8. Di mana pada poin yang ke-8 sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang baik maupun yang buruk, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradah kauniyah atau identik dengan al-masyiah. Dan ini iradah kauniyah menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada satupun yang terjadi di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan maupun di bumi, ya, tidak ada satupun kejadian yang terjadi kecuali atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka siapa saja yang mengatakan bahwa ada suatu kejadian yang terjadi di langit maupun di bumi bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah taala. Berarti Allah taala lemah, tidak mampu mengontrol, ya, apa-apa yang berada di bawah kehendaknya atau apa-apa yang di bawah ciptaannya. Maka siapa saja yang mengira bahwasanya keburukan itu terjadi bukan atas kehendak Allah, maka dia telah menisbatkan kelemahan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Maka sudah disebutkan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni. Namun yang buruk tersebut Allah taala tidak cintai dan Allah taala tidak inginkan dengan keinginan yang bersifat syar'i, dengan iradah syar'iyah. Selanjutnya masih berkenaan dengan perkara takdir, yaitu al-khalqu. Ini adalah al-khalqu. Sebelumnya para ulama menjelaskan bahwa beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu mencakup beriman kepada 4 perkara. Seorang dikatakan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengimani 4 perkara. Perkara yang pertama adalah al-ilmu. Adalah al-ilm, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, ya, baik yang berkenaan dengan makhluk ataukah berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Allah tahu seluruhnya secara mujmal, secara global dan secara terperinci, ya, dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan ilmunya yang berkenaan dengan takdir makhluk, dituliskan di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, sebagaimana yang tersebut dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Muslim. Khalaqallahu atau maqadir al-khalaiq, ya, qabla an yakhluq, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah taala telah selesai menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ini dalil yang menunjukkan al-qadar, al-kitabah, penulisan takdir. Kemudian perkara yang ketiga adalah apa yang telah berlalu pada poin yang ke-8, yakni mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah. Masyiah yang maksud di sini adalah iradah kauniyah, yakni tidak ada satupun kejadian yang terjadi di langit maupun di bumi dan selain keduanya
apakah itu kebaikan ataupun keburukan, ya, kecuali terjadi atas kehendak Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada ucapan yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala di mana beliau berkata, "Ma syi'ta kana wa illam asya wa in syi'tu illam tasya lam yakun." Kata beliau rahimahullahu taala, "Ma syi'ta kana wa illam asya." Apa-apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti akan terjadi, yakni kehendak masyiah, irada kauniyah. Apa-apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti akan terjadi walaupun aku tidak kehendaki. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Dan apa saja yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki itu terjadi, maka tidak akan terjadi. Kata beliau selanjutnya, khalaqatal ibada lima qad alimta, fa fil ilmi yajril fata wal musin. Engkau menciptakan hamba-hambamu ya Allah berdasarkan apa yang engkau ketahui, yakni berdasarkan apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menciptakan hamba dan menciptakan tujuan untuknya serta menciptakan alur kehidupan baginya dan menciptakan akhir baginya sesuai dengan ilmu yang Allah taala ketahui tentang hamba tersebut. Fa fil ilmi yajril fata wal musin. Maka dalam ilmu Allah taala berjalanlah pemuda dan juga orang yang tua, yakni semuanya di atas berdasarkan ilmu Allah taala. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang celaka, di antara mereka ada yang bahagia, di antara mereka ada yang buruk, di antara mereka ada yang baik. Ala dha mananta wa hadha khazalta wa dhaka anta wa dha lam tu'in. Orang ini kamu bantu ya, orang ini ya engkau berikan nikmat, dan orang yang sana engkau hinakan. Yang ini engkau bantu dan yang lainnya engkau tidak bantu. Ya, ini semua sesuai dengan kehendak Allah taala. Nah, maka ini perkara ketiga berkenaan dengan takdir, mengimani ya masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah al-khalqa. Ya, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allah taala menciptakan semua makhluk, menciptakan semua perbuatan makhluk, ucapan makhluk, ya. Apa-apa yang terbersit dalam hati dan pikiran si makhluk, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai, kata Allah. Allah taala pencipta segala sesuatu, segala sesuatu. Selain Allah taala, segala sesuatu selain Allah taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah taala yang menciptakan kalian dan semua perbuatan kalian, ucapan kalian dan seterusnya. Kata beliau rahimahullah, ini jenjang ataupun perkara yang keempat, wa khalaqal khalqa ala ma arad. Kita wajib mengimani bahwa termasuk bentuk iman terhadap takdir adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i rahimahullah tadi. Ya, yang satu celaka, yang satu bahagia, ya, yang satu mendapatkan nikmat, satu dihinakan, yang satu ditolong oleh Allah, yang satu tidak ditolong oleh Allah, sesuai dengan kehendak Allah taala. Yang jelas kehendak Allah Subhanahu wa taala itu berputar di antara al-hikmah wal adl. Ini poin penting yang harus diperhatikan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memperlakukan makhluknya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, bukan berarti Allah taala zalim kepada mereka. Dalam hadits qudsi Allah taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altukum bainakum muharrama fala tadzalamu. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku, yakni aku tidak akan berbuat kezaliman. Maka walaupun Allah taala menciptakan makhluk dan menetapkan segala hal untuk makhluk, kebaikan, keburukan yang terjadi, perjalanan kehidupannya, dia diciptakan untuk apa? Untuk tujuan baik atau untuk tujuan buruk, dan akhir perjalanannya di surga maupun neraka, semua Allah tetapkan, semua Allah kehendaki, semua Allah ciptakan sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah taala. Tapi ingat bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu cuman berputar di antara dua alasan, dua sebab, dua hikmah, yaitu al-adlu wal fadlu. Al-adlu wal fadlu. Imma itu merupakan keadilan bagi orang-orang yang layak menerima takdir yang buruk tersebut, wa imma itu merupakan fadl, keutamaan, ya, anugerah bagi orang-orang yang layak menerimanya. Tidak ada perbuatan Allah taala yang zalim,
Tidak ada perbuatan Allah Ta'ala yang tidak pada tempatnya. Semua kehendak Allah Ta'ala itu hikmah sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tempat, sesuai dengan waktu yang Allah Ta'ala inginkan seluruhnya. Kemudian kata beliau mengutip sebuah riwayat, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan kepada apa atau tujuan penciptaannya atau untuk apa dia diciptakan. Ini adalah iqtibas, kutipan dari potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis seingat saya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi atau para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, amalan ini, amalan ini, yakni nasib seorang di surga ataupun di neraka, ya. Hal huwa unufun au amrun qad furighalah." Apakah penetapan seorang masuk surga atau masuk neraka itu unfun, ya, baru belakangan, yakni baru belakangan ditetapkan, dilihat dulu dia ini amalannya bagus atau tidak, baru ditetapkan belakangan dia masuk surga atau masuk neraka, ataukah dia adalah perkara yang qad furighalah, sudah selesai ditakdirkan, sudah selesai ditetapkan dan tidak akan ada berubah. Maka Nabi SAW bersabda, bal amrun qad furighalah. Ini penetapan surga, orang masuk surga atau masuk neraka, ini adalah perkara takdir yang sudah selesai. Ya, bukan baru mau ditetapkan, sudah ditetapkan dari dahulu. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan manusia, ya, tidak ada awalnya, Allah Ta'ala sudah menetapkan si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Kemudian kata sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, fali ayyil amal. Kalau begitu untuk apa amalan ini? Apa manfaat amalan kita ini kalau kita sudah ditetapkan masuk surga maupun masuk neraka? Maka Nabi SAW mengingatkan, seakan-akan beliau mengatakan bahwa ini masalah penetapan masuk surga masuk neraka ini perkara gaib dari kalian, tidak usah kalian pikirkan. Jangan membuang-buang waktu mencari tahu dan memikirkan atau mempertanyakan mengapa. Ingat perbuatan Allah Ta'ala antara adil atau fadl. Imma kamu layak atau imma kamu mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala. Maka jangan dipikirkan itu, kata Nabi SAW. I'malu, beramal sajalah kalian. Yakni surga maupun neraka, penetapan surga maupun neraka itu berdasarkan iradah kauniyah. Yang mana itu walaupun kamu tidak usahakan itu akan terwujud. Nah, yang sulit ini iradah syariah, beramal. Yang kalau kalian tidak kerjakan tidak akan terwujud. Maka fokus ke situ. I'malu, beramal sajalah kalian. Yakni penuhi iradah Allah Ta'ala yang syariah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang akan diberikan kemudahan sesuai dengan apa dia diciptakan untuk surga atau neraka, akan diarahkan amalannya ke sana. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Adapun orang yang beriman dan memberikan sedekah dan seterusnya. A'ta wattaqa, bertakwa dan memberikan apa? Ya, sedekah. Ya, saddaqa bil husna, dan membenarkan surga, mempercayai adanya surga, maka kami akan memberikan kepadanya, ya, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kemudahan menuju surga. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang kikir, ya, merasa tidak butuh dengan pahala Allah Ta'ala, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya surga dan surga, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mengarahkan dia kepada jalan-jalan kesusahan, yakni kesusahan masuk ke dalam surga karena dia telah ditetapkan masuk ke dalam neraka. Maka semua orang akan menjalani takdirnya sesuai dengan apa yang Allah tahu dari dahulu dan sesuai dengan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak akan ada yang meleset dan keluar dari apa yang tertulis. Namun sebagaimana sudah kita sebutkan di awal, di poin yang ke-8 sebelumnya, setiap manusia punya kehendak bebas, yang mana itu dia bisa ketahui sebelum dia memilih, sebelum dia melakukan sesuatu, dan atas pilihan itulah dia menerima konsekuensinya. Namun kita pastikan bahwa apapun yang dilakukan setelah kejadian itu terjadi, kita pastikan bahwa itu takdir dan memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Nah, kata beliau, kama jaa fil hadis, sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.